gue beli ini kaos kaki di Madinah, nengok dah tuh. Besok mah belakangan duit habis aja udah. Growin apa dompet kita jatuh, apa duit kita jatuh. Kalau orang kita mah apa aja dibeli. Hai semua, assalamualaikum. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi. Masih di channel yang paling terkece, terkaya, terpopuler di dunia dan akhirat. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan kalian yang banyak banget ditanyain. Di antaranya nih siapa aja yang nanya nih, saya bacain. Dari Neni Mulyaningsih. Kak, kenapa kalau aku perhatiin di vlog-vlog sebelumnya setiap manggil laki-laki itu Muhammad? Terus ada lagi nih dari Miholik, Mbak, Muhammad itu emang panggilan buat laki atau emang nama orangnya Mbak? Gitu. Terus juga dari Naila Fahrani nih, Kak mau nanya, kok kakak tadi manggil orang-orang panggilnya Muhammad? Semoga dijawab. Terus ada lagi dari Eka Megawati, pertanyaannya sama. Kak mau tanya, kok nama yang angkat barang sama tukang sapu semuanya Muhammad? Apa namanya memang sama semuanya? Atau apa Kak? Tolong dijawab. Nah diantaranya itu ya pertanyaan yang sama dari kalian. Dan di video kali ini saya akan menjawabnya. Penasaran? Kalau gitu simak terus videonya sampai habis. Nah teman-teman, emang ya nggak ada habisnya deh kalau kita ngomongin tentang kultur atau budaya atau kebiasaan, keunikan orang Arab Saudi atau negara Arab Saudi. Pokoknya pada mau kepo aja gitu kan sama negara Arab Saudi gitu. Nah jadi gini ya teman-teman, kalau di Indonesia itu kan kita biasa manggil orang yang nggak kita kenal atau orang yang nggak tahu namanya dengan sebutan Mbak gitu atau Mas gitu ya. Kalau orang Jawa, kalau orang Betawi biasanya Bang, Empok gitu kan. Terus kalau orang Sunda biasanya Kang, Teh gitu kan. Pokoknya dan seterusnya gitu sesuai dengan suku mereka masing-masing. Nah di Arab Saudi juga begitu teman-teman. Tapi nih ada bedanya karena dia tuh ada kayak keunikan gitu untuk memanggil orang yang nggak kita kenal atau orang yang kita nggak tahu namanya saat kita berada di Arab Saudi. Misalnya kayak kita umroh atau haji gitu. Itu pasti kita nemuin deh hal-hal yang bakal saya jelasin kali ini. Oke? Jadi nih teman-teman, kalau orang Arab Saudi itu manggil orang yang nggak mereka kenal itu biasa dengan sebutan Muhammad. Atau bisa juga mereka bilang itu Sadiq. Sadiq. Kif halak Sadiq? Kif halak Muhammad? Gitu. Nah kalau kalian laki-laki nih, misalnya lagi umroh atau haji, lagi ziarah gitu. Terus ke toko abaya, ke toko peci, ke toko thawb, ke toko gamis. Terus ada yang manggil dari belakang, Muhammad, Muhammad gitu. Atau Sadiq, Sadiq gitu. Nah nengok deh tuh. Walaupun itu bukan nama kita, mungkin ada sesuatu yang pengen dia kasih tahu ke kita. Growin apa dompet kita jatuh, apa duit kita jatuh gitu. Kita kudu nengok tuh. Takutnya hal penting yang mau dia kasih tahu ke kita. Tapi kalau kita perempuan, misalnya untuk kalian yang lagi umroh, terus belanja, itu jangan manggil pegawainya Sadiq, Sadiq, hada bikam. Jangan Sadiq. Panggilnya Muhammad karena antara Sadiq dan Muhammad itu maknanya tuh berbeda. Nilai kesopanannya tuh beda gitu. Jadi untuk kita perempuan, kalau nemuin pegawai toko laki-laki, ya kita manggilnya Muhammad, lau samah gitu. Atau afdolnya bisa aja langsung lau samah. Hada bikam, permisi, ini berapa? Muhammad, fi model sani? Muhammad, ada model yang lain kagak? Gitu. Jangan Sadiq, Sadiq. Kalau Sadiq kan artinya teman. Gitu. Seakan-akan kita udah akrab banget itu sama tuh pegawai toko gitu. Jangan, panggil aja Muhammad, Muhammad. Tapi kalau kita nemuin pegawai perempuan nih, biasanya sih saya nyamannya ya ukhti, lau samahti. Ya kakakku bahasanya. Permisi. Hada bikam, ini berapa? Biasa gitu. Atau bisa juga langsung aja lau samahti. Permisi gitu. Kita mau nanya apa di situ, kita ngomong aja lau samahti ya ukhti. Jadi lumrahnya di sini begitu. Karena emang udah tradisinya kayak begitu di sini. Nah, ini lain lagi nih. Kalau nanti kalian umroh atau haji, terus kalian misalnya ada di Masjidil Haram atau lagi di toko-toko di samping Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa. Misalnya kalau kalian nanti umroh atau haji, terus misalnya kalian lagi di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau lagi ke toko-toko samping Masjid Nabawi, kan ada tuh ke toko-toko samping Masjidil Haram, banyak banget kan tuh. Nah, lagi belanja ada tuh di situ banyak banget kan jemaah haji. Nah, itu kalian jangan heran, beda lagi panggilannya. Bukannya ukhti, bukannya Sadiq, bukannya Muhammad. Tapi lebih ke kalau laki-laki nih, haji, haji, haji. Gitu. Haji, 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 yallah haji. Banyak banget pegawai toko yang bisa bahasa Indonesia teman-teman di sini. Udah paseh-paseh banget bahasa Indonesianya. Ayo, ayo, ayo. 10 real, 10 real gitu. Ya karena mereka udah tahu emang rajanya belanja orang-orang Indonesia kan terkenal banget gitu. Supaya orang-orang Indonesia itu wah, apalagi nggak bisa bahasa Arab gitu kan. Wah, ini toko bisa bahasa Indonesia nih, gue
nggak capek-capek nih ngomong bahasa Arab gitu. Ya, apalagi orang Indonesia emang rajinnya belanja ya. Yang semua yang nggak butuh juga jadi butuh kalau udah di pasar. Orang Indonesia tuh begitu. Emang aduh, besok mah belakangan duit habis-habis aja udah. Apalagi lagi keluar negeri, apalagi lagi umroh. Beli tasbih, beli kaos kaki, beli abaya. Kalau orang kita mah apa aja dibeli, abaya, kaos kaki gitu. Padahal di Indonesia banyak banget, cuman beda katanya kalau beli di Saudi, apalagi di Madinah. Ntar boleh cerita ada tuh, gue beli ini kaos kaki di Madinah, padahal banyak banget kan di negara kita, banyak banget di kampung kita ya kaos kaki. Beli tasbih, Tanah Abang banyak banget, dia beli tasbih depan. Yang akhir-akhirnya dimahalin, ya itulah. Jadi balik lagi nih, kita nanti kalau di Masjidil Haram jangan kaget kalau kita dipanggil haji gitu. Kalau untuk perempuan, hajah, abaya, hajah gitu biasanya. Di toko-toko samping Masjidil Haram tuh, atau toko samping Masjid Nabawi, begitu dia teriak pada, bisa bahasa Indonesia. Ayo hajah, 10 real, hajah, ayo. Minyak wangi. Pada paham bahasa kita. Jadinya dipanggilnya kita kalau di masih lingkungan haji, atau di lingkungan umroh, di lingkungan Masjidil Haram khususnya, atau Masjid Nabawi, nah itu kita dipanggil haji atau hajah. Jarang tuh kalau perempuan kita dipanggil ukhti gitu. Jarang, banyak kan hajah gitu. Jadi gitu teman-teman, buat kalian yang nanyain kenapa sih manggil Muhammad, kenapa sih manggil Shadiq gitu. Tapi untuk perempuan nih, sekali lagi, kalau ketemu pegawai toko laki-laki, manggilnya jangan Shadiq ya, manggilnya Muhammad aja. Jadi semoga paham nih teman-teman ya dari penjelasan saya. Lah saya juga teman-teman tahu manggil Muhammad untuk pegawai laki-laki di Arab Saudi itu dari Baba Ruby. Misalnya Baba Ruby ke Bagalah, misalnya Baba Ruby ke pom bensin. Itu kan orang Saudi kalau ngisi bensin kagak turun dari mobil gitu. Nah Baba Ruby ngomong cuman Muhammad 30, Muhammad 40, Muhammad 30 gitu. Muhammad 40, saya cuman melongo. Lah emang namanya Muhammad dikenal dari mana itu gitu ya. Orang Pakistan, orang Bangladesh gitu, pegawai pom bensinnya. Terus dia ke warung lah gitu ya. Habis ke pom bensin ke warung. Terus dia nggak turun lagi tuh. Cuman manggil doang. Muhammad, jibili mo ya. Muhammad, jibili. Pokoknya begitu. Muhammad, ambilin gua ini gitu. Lah kok Muhammad lagi sih ini? Saya melongo gitu. Kok Muhammad? Sama. Jadi pertanyaan dari kalian itu yang dulu saya tanyain ke suami. Gitulah. Saya cuman diem aja gitu. Saya cuman melongo aja gitu. Lah banyak amat ya nama yang sama di Saudi. Gitu. Pas sudah sampai rumah saya tanya, lah kok pegawai itu Muhammad sih namanya? Baba Ruby ngejelasin dah tuh. Iya kalau di Saudi begitu. Iya kalau di Saudi begitu. Gue dari kecil yang memanggil nama orang yang gak kita kenal Muhammad. Gitu teman-teman. Jadi buat kalian udah ya, udah saya kasih tahu tuh kalau nanti ke Arab Saudi, umroh atau haji begitu. Jadi kalau kita di toko Masjidil Haram ya kita jangan nyebutin haji, hadakam. Jangan. Tetap Muhammad gitu. Itu mah haji atau hajah untuk panggilan mereka ke kita. Mereka biasanya manggil nama kita begitu. Saya sekedar info supaya teman-teman tuh nggak kaget gitu. Nanti kalau saat umroh atau haji, nah itu kalian bakal dipanggil begitu saat ibadah ya gitu. Oke teman-teman, kalau gitu sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan ada pengetahuan baru yang kalian tahu lagi tentang kultur atau budaya orang Arab Saudi atau negara Arab Saudi gitu. Jadi bagi kalian yang pengen kepo hal-hal lain tentang kultur atau budaya orang Arab Saudi atau negara Arab Saudi, tanyain aja. Kalau emang saya bisa jawab, insya Allah saya jawab, insya Allah. Ya pastinya saya akan nanya dong ke suami gitu. Nah jadi jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe channel ini supaya semakin berkembang supaya kami semangat membuat video-video selanjutnya. Dan semoga kita selalu menjadi orang yang selalu bersyukur dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Masalamah.